di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Ada rubrik baru namanya YouTuber Miliarder ya. Ini yang episode yang keempat. Dan sengaja agak longgar, bisa bicara apa saja. Pokoknya yang keluar dari pesantren Jolali Channel ya. Maksudnya nggak tergantung tema tertentu ya. Pokoknya asal keluar dari celah-celah bibir seorang YouTuber yang namanya Yudi Pramuko yang sudah menghasilkan lewat YouTube ini aspek sosialnya itu sekitar 2 miliar ya. Jadi sudah berhak mengatakan dia sebagai YouTuber miliarder, bukan penghasilannya dari Google AdSense semiliar satu bulan, tidak ya. Tapi total uang yang sudah dikeluarkan itu, yang sudah disalurkan dari para donatur ya, maksudnya di 5 benua itu sekitar 2 miliar ya. Masjid aja dengan tanahnya sekitar 500 juta ya. Terus ada tanah wakaf yang 400 meter. Kemudian video itu salah ya, bukan 70, harganya 750.000 bukan 75.000 1 meter ya. Surat hak milik itu 750 meter, tapi terkungkung oleh tanah yang lain ya. Sehingga dia terisolasi, dan nanti jadi harganya yang sudah dibebaskan 2 tahun yang lalu itu 750.000 kali 403 meter, sekitar 300 juta ya. Uangnya dari mana? Daripada donatur yang dikumpulkan selama 2 tahun untuk membebaskan tanah 400 meter untuk pembangunan masjid Enam Syuhada dan pesantren yang nanti disambungkan ke pesantren, ke Masjid Enam Syuhada yang sudah jadi itu, yang di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Paramaharta yang 120 meter ya. Masih ada 2 atau 3 lokasi yang mengepung ya, 1, 2, 3, 4 yang menghalangi tanah wakaf 403 meter yang sudah dibebaskan 2 tahun lebih dulu dari Masjid Enam Syuhada itu ya. Tapi karena Masjid Enam Syuhada tanahnya 120 meter di pinggir jalan, asumsinya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, maka diupayakan waktu itu untuk bikin dulu masjid yang di pinggir jalan yang tanahnya lebih sempit 120 meter. Sementara yang 400 meter sekarang masih berupa tanah datar ya. Datar, dan di sampingnya ada bangunan setinggi 3 lantai, jadi tanahnya tanah bagus ya, bukan tanah urukan. Dan itulah yang nanti insya Allah menjadi satu dengan pesantren dengan Masjid Enam Syuhada ya.
Mungkin di atas tanah 400 itu atau dibebaskan tanah yang 1000 yang melingkungi yang menghalangi antara tanah wakaf 400 meter dengan Masjid Enam Syuhada yang sekarang itu mungkin ada 1000 yang akan kita bebaskan. Dan tampaknya tanah itu sekitar sudah 2 juta ya. 2 juta dengan surat-suratnya. Ya perlu 2 miliar ya, insya Allah. Ini video hari ini yang kedua. Yang pertama tadi sebelum subuh jam 4 kurang seperempat saya bikin tentang apa? Tentang maaf. Tentang Budiman Sujatmiko yang dipecat ya oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, dan sudah terakhir saya lihat sekitar jam 11:30 wawancara Metro TV. Bu, apa itu? Tiap hari belanja? Iya, tiap hari. Kelas berapa sih Irli? Irwi kelas 1 SMK Di mana SMK-nya? di Nusa Bangsa. Naik motor? Iya, nggak ada yang nganterin. Dia nggak mau naik angkot. Iya, jurusan apa? S1-nya? TKJ dia TKJ, Teknik Kendaraan jaringan Jaringan. Jadi jam berapa berangkat? 7 Pulang? 7 kurang pulang 1:30. 1:30 ya. Sore tuh nggak mau ngaji, khusus remaja tapi Iya, ada undangannya. Dia katanya bilangnya habis belum maghrib. ada temen kata dia gitu. Ada bilang temennya Pak Yudi gitu. Ya, padahal Ya. Maghrib sampai Isya. Sementara 3 kali dulu Senin, Selasa, Rebo. Iya lah daripada ini ya kan. Main Mobile Legends-nya tetap ditambah ngaji sekarang. Ya kemarin kita bikin ini ya, bikin festival yang pertama Jolali bikin festival Mobile Legends dan Free Fire. Saya tawarin ke santri saya namanya Ferdian, saya hafal 16 juz itu yang semester 3 di CIP sini. Dia tertarik, jadi saya tawarin gimana kalau bikin festival Mobile Legends ya, untuk menjaring anak-anak remaja supaya ngaji. Itu dia tertarik, terus persiapannya Selasa, ide pertama Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sudah mulai. Pesertanya 10 kelompok itu masing-masing kelompok 5 orang untuk Mobile Legends itu udah 50. Kelompok kedua yang Free Fire itu 10 kelompok kali 4, 40, 90 numplek gitu. Ya ada 100 lebih yang datang, supporternya, penontonnya, ibu-ibunya pada lihat, ya kan. Dan kemudian selesai pembagian hadiah jam 8 malam. Tapi insya Allah, alhamdulillah sholat Lohor Asar terjaga, Maghrib terjaga, kecuali Isya diundur ya. Wah, baru kelihatan. Udah habis. Gimana, sehat kah? Alhamdulillah. Baru kelihatan. Habis di kampung. Di kampung. Itu 15 hari di kampung. 15 hari. Itu habis hari gini. Tinggal 16 lagi. Ayo, Bawa berapa? bawa 50. Banyak duit. Alhamdulillah. Jangan lupa dihitung. Jangan disimpan aja, itu dihitung atuh. Ya, maka sejam lagi mah habis ya. Itu tukang ini, teman saya tukang apa namanya? Orang Serang, tadinya guru madrasah. Mungkin karena guru madrasah gajinya ya begitulah ya. Pengabdian, sementara dia harus menghidupi keluarganya. Dia melakukan switching paradigm, pergeseran paradigma. Switching paradigm. Jadi ini akhirnya dia punya duit banyak ini. Lewat jadi tukang lontong sayur, ketupat sayur, ngambil dia. Bukan ngambil, bikin bareng-bareng sama temennya, sama-sama dari Serang. Dari Serang apa dari Banten ya? Serang. Ya begitulah kehidupan orang berbeda-beda ya. Siapapun presidennya, mau Anies kayak, mau siapa kayak, mau Jokowi kayak, dia rakyat mah berjuang sendiri. Berjuang sendiri, nggak ngaruh ya. Kabinet bersatu kayak, kabinet Indonesia Maju kayak, presiden ini kayak, rakyat berjuang sendiri. Jadi rakyat memang pada akhirnya harus menolong dirinya sendiri ya.
Ya itu teman-teman saya begitu rata-rata, nggak ngaruh tuh siapapun presidennya ya kan. Mereka hidup dalam kepahitan ya, kepahitan hidup. Mencari nafkah serupiah dengan rupiah itu tadi dorong mikul berat itu dari Kampung Jati ke sini jauh, nanti berakhir di dekat Pak Ilyasan tukang donat. Biasanya banyak ibu-ibu yang beli kentong sayur bungkus ya, motornya berhenti dan dia istirahat di dekat tukang donat Pak Ilyas itu. Namanya siapa sih itu, lupa saya. Orangnya baik. Nah, kembali ke politik ya. Politik. Gaya ya. Jadi sampai mana tadi? Oh iya, ini ada mohon para donatur untuk serius ya mentransfer dana, karena di daerah Cisaeng itu masyarakat berteriak ya, kekurangan air ya, termasuk di Bogor. Di sini semalam udah kurang air, tapi kita akan fokus ke mana itu masyarakat di kawasan Babakan sana dan beberapa pesantren di daerah Pabuaran yang sudah kita bikin 5 kemarin, 3 di Babakan, 2 di pesantren. Itu ternyata sumur yang ke 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 terakhir itu menjadi semacam promosi bagi masyarakat untuk mereka ingin juga ya dibuatkan sumur bor kedalaman 25 sampai 30, karena memang kebutuhan di sana itu air ya. Dan kalau memang mereka bisa bahu membahu bikin sumur, itu paling hanya untuk beberapa unsur ya misalnya, tapi rata-rata mereka kita full ya 11 juta ya untuk membangun sumur bor itu, ongkosnya 3 juta, terus pipa-pipanya mungkin sekitar 2 juta, terus sanyonya itu 2 juta, mesin, kemudian setelah mesin itu torennya itu 2 juta, 1.000 liter yang seperti ini. Nah itu wakaf sumur yang saya duduk ini adalah wakaf sumur yang pertama dari 36 ya, yang sudah dikerjakan oleh Pesantren Jolali dalam program wakaf sumur Utsman bin Affan, disingkat Sumur Utsman bin Affan. Sumur bor maksudnya itu ada disingkat Surban ya, Sumur Utsman bin Affan sudah 36 ya, termasuk di Garut, di Sukabumi, di Lampung ya. Ini sebenarnya ada permintaan dari dari Subang ya, sudah ngirimkan video-video anak-anak yang ngaji di musola nggak ada air ya. Ada teman di sana yang menginformasikan bahwa kita ada program itu, tapi ya dananya hari ini belum ada, jadi kita tidak bisa respon, tidak bisa menjanjikan. Kalau ada tentu Subang 1, kemudian Cisaeng itu 3, Pabuaran itu 2, berarti 6 ya. Berarti 6 kalau 1 titik 11 juta, silahkan ya bagi yang berminat ya. Yang mau kata Rasulullah, sedekah air itu adalah yang terbaik. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama atau yang paling baik? Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal adalah sedekah air ya, baik air minum maupun sumur air untuk kebutuhan manusia, untuk bersuci, berwudu, ya, minum, mandi dan lain-lainnya. Ya itulah sekedar enaknya jadi YouTuber ya. Saya pertama-tama yang biasanya saya nikmati di PC itu, setelah YouTube pertama saya muat, seperti tadi judulnya Hentakan Budiman Sujatmiko, yang saya bikin sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh tiba, itu kemudian kita nikmati sendiri. Ternyata alangkah indahnya ya menjadi YouTuber dengan izin Allah, itu bisa menyebarkan gagasan dengan cara yang murah ya, dengan cara yang mudah ya, dan dengan cara yang cepat ya, karena kemudian
bisa dinikmati, bisa sampai ya ke orang-orang yang kita nggak tahu tapi ada berbagai kota. Bikinnya juga mudah, langsung bikin 8 menit, 10 menit terus langsung kita upload ya. Kita tarik, kita masukkan ke KineMaster, kemudian kita sebarkan. Ya itu untuk sementara, silakan kembali ke sumur ya. Bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia BSI 1012656781. Kami ulangi, untuk wakaf sumur Utsman bin Affan Pesantren Jolali, nomor rekeningnya adalah Bank Syariah Indonesia 1012656781. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.